Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aizatul Zahro dari jurusan Akidah Filsafat Islam kelas A semester 4. Saya berasal dari Cikokol, Kota Tangerang, dan hobi saya sholawat. Video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Agama. Nah, yang pertama yang saya akan bahas yaitu penolakan terhadap agama dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, di antara lainnya itu perbedaan keyakinan. Nah, manusia itu memiliki beragam keyakinan dan pandangan tentang tujuan hidup, moralitas, dan eksistensi Tuhan. Nah, hal ini dapat menyebabkan penolakan terhadap agama tertentu karena ketidaksesuaian dengan keyakinan pribadinya. Nah, faktor yang kedua itu pengalaman negatif. Dari beberapa individu mungkin memiliki pengalaman yang buruk atau trauma yang melibatkan agama atau penganutnya, sehingga pengalaman tersebut ini bisa menjadi faktor penyebab penolakan terhadap agama secara keseluruhan. Nah, faktor yang ketiga ini pertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ada yang berargumen bahwa agama dan ilmu pengetahuan bertentangan, terutama dalam hal penjelasan tentang asal-usul dan alam semesta. Dan pandangan ini dapat menyebabkan penolakan terhadap agama karena dianggap tidak rasional dan tidak sesuai dengan pengetahuan modern. Nah, faktor selanjutnya yaitu penyalahgunaan agama. Nah, dalam faktor ini tuh kadang-kadang agama dapat dieksploitasikan atau disalahgunakan oleh individu atau kelompok tertentu untuk mencapai tujuan politik atau kekuasaan. Nah, dari tindakan-tindakan tersebut ini dapat menimbulkan rasa skeptisisme dan penolakan terhadap agama secara umum. Nah, selanjutnya saya akan membahas argumen mana sih yang paling bisa diterima dan tergantung pada sudut pandang dan keyakinan pada setiap individunya. Nah, ada beberapa argumen nih, argumen umum yang sering dibahas. Nah, diantaranya yaitu argumen kosmologis. Nah, dalam argumen ini mengajukan pertanyaan tentang asal-usul alam semesta dan keberadaan Tuhan sebagaimana penyebabnya. Dan argumen kosmologis ini juga yang menganggap bahwa adanya Tuhan sebagai penjelas yang paling masuk akal, yaitu adalah argumen kausalitas, yaitu bahwa setiap peristiwa memiliki sebab dan akhirnya harus ada penyebab pertama atau yang tidak disebabkan oleh sesuatu yang lain. Nah, selanjutnya yaitu argumen teologis. Di argumen ini fokus pada keberadaan desain dan tujuan di alam semesta. Dan argumen ini yang sering diterima yaitu argumen desain yang mengemukakan bahwa kompleksitas dan kecocokan yang ada di alam semesta ini menunjukkan adanya seorang perancang atau Tuhan. Nah, selanjutnya yaitu argumen moral. Nah, pada argumen ini yang berpendapat bahwa keberadaan objektivitas dan kesadaran moral pada manusia membutuhkan adanya Tuhan sebagai sumber atau landasan. Dan argumen ini juga yang sering diterima adalah argumen dari kewajiban moral, yaitu bahwa terdapat norma dan nilai-nilai moral yang melekat dalam keberadaan manusia yang diperlukan adanya Tuhan untuk menjelaskan sumbernya. Selanjutnya dari argumen-argumen tersebut yang paling bisa diterima dan paling subjektif tergantung pada pandangan setiap individunya. Nah, selanjutnya saya akan membahas pertanyaan yang ketiga, yaitu Allah Maha Baik dan mengapa Allah membiarkan adanya kejahatan di dunia ini. Nah, saya akan menyebutkan beberapa konsep, yaitu yang pertama ujian dan pertumbuhan. Nah, dari konsep ini dalam beberapa agama berpendapat bahwa kejahatan dan penderitaan di dunia ini merupakan ujian bagi manusia untuk pertumbuhan moral dan spiritual. Dan dalam pandangan ini juga Tuhan membiarkan kejahatan terjadi untuk memberikan manusia kesempatan untuk berkembang dan belajar dari pengalamannya tersebut. Nah, yang kedua itu kebebasan manusia. Dalam ini ada sebuah argumen yang menyatakan bahwa kejahatan dan penderitaan adalah konsekuensi dari kebebasan manusia. Tuhan memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk memilih, dan kejahatan adalah hasil dari penyalahgunaan kebebasan manusia tersebut yang melakukannya.
Nah, yang ketiga itu keterbatasan pemahaman manusia. Nah, manusia memiliki keterbatasan dalam pemahaman dan persepsi mereka terhadap realitas. Nah, dari kejahatan dan penderitaan mungkin memiliki alasan atau tujuan yang tidak dapat sebenarnya dimengerti oleh manusia dalam keterbatasan pengetahuannya. Selanjutnya yang saya akan bahas di akhir video ini yaitu apa saja yang saya dapat dari mata kuliah filsafat agama. Yang saya dapat yaitu pada mata kuliah filsafat agama ini sering mengasih pemahaman mendalam tentang berbagai aspek agama, termasuk sejarah, keyakinan, argumen filsafat, dan perdebatan yang etis. Dan dalam mata kuliah ini juga dapat membantu setiap mahasiswanya untuk memperluas pemahaman mereka tentang fokusnya pada agama dan analisis yang kritis. Nah, itu beberapa konsep yang meyakinkan bahwa Allah mengapa masih membiarkan adanya kejahatan di dunia ini. Pada mata kuliah filsafat agama yaitu memberikan pemahaman mendalam tentang agama, memperluas pengetahuan mahasiswa tentang sejarah, keyakinan, agama filsafat, dan perdebatan yang etis terkait dengan agama. Sekian pembahasan sedikit dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.